Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, dan kuat dalam menghadapi segala ujian maupun cobaan. Juga semoga rezekinya dilancarkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas dua nasihat atau kata-kata bijak dari Aristoteles dan juga Jalaluddin Rumi. Ini tentang penderitaan. Kata Aristoteles, penderitaan menjadi indah ketika seseorang menghadapi kesulitan besar dengan keceriaan, tidak dengan keterpurukan, tapi dengan kebesaran pikiran. Jangan berduka, apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud yang lain. Jalaluddin Rumi. Baik, jangan heran atas terjadinya kesulitan-kesulitan selama kita masih di dunia ini. Sebab dalam hidup ini memang tidak mungkin kita bisa lepas dari penderitaan, ujian maupun cobaan. Meski kita hidup dengan banyak harta sekalipun, penderitaan itu tetap akan ada. Karena penderitaan ini bisa datang dari berbagai hal. Misal, ditinggal pergi orang yang kita sayangi, keinginan tidak terpenuhi, masalah berkepanjangan, kemiskinan, dan hal-hal lain yang menyedihkan. Intinya, setiap hidup pasti mengalami penderitaan, karena kita ternyata manusia yang tidak sempurna, punya banyak sekali kelemahan. Tapi tenang, mari kita jadikan penderitaan sebagai sesuatu yang indah. Caranya, ya jangan gampang terpuruk. Ayo hadapi penderitaan dengan kebesaran pikiran, dengan keceriaan. Kenapa? Karena kata Rumi, akan datang dalam bentuk yang lain. Nah, saya ada beberapa kunci, ada beberapa tip yang bisa kita ingat-ingat untuk menghadapi atau menyelesaikan penderitaan. Pertama, sabar dan muhasabah. Kalau sabar ini jelas ya, sabar itu berarti daya tahan kita menghadapi penderitaan. Tapi juga perlu digandeng dengan muhasabah, introspeksi diri. Muhasabah berarti pemahaman diri, pengetahuan kita tentang diri. Ini adalah salah satu kunci untuk kita bisa ketemu jalan keluar dari penderitaan. Ingatlah, sejatinya penderitaan adalah sebuah pengalaman yang mengajarkan kita untuk menjadi kuat. Jadi sabar plus muhasabah. Kita tanggung derita ini, tapi sambil refleksi. Diingat-ingat, salah apa yang saya lakukan sehingga penderitaan ini lahir. Itu namanya muhasabah, setelah diawali dengan sabar. Bersabar dan percayalah, yang patah akan tumbuh, yang hilang akan berganti, yang sedih akan senang. Oke, yang kedua, tilawah dan hikmah. Tilawah itu maksudnya membaca, memahami. Pahami terus apa yang terjadi dengan diri kita. Setelah kita paham, barulah kita rumuskan hikmahnya. Merumuskan hikmah itu berarti mengambil manfaat dari yang terjadi, meskipun bentuknya penderitaan. Jadi kita baca, kemudian kita ambil hikmahnya. Penerimaan terhadap penderitaan sebagai bentuk pengorbanan adalah kebesaran hati. Di balik penderitaan yang besar terdapat makna hidup yang lebih besar. Dengan penderitaan pun kita juga akan memahami bahwa penderitaan datang dalam hidup kita agar kita dapat menyadari pentingnya kebahagiaan. Selain itu, dengan penderitaan kita akan menjadi lebih mengerti, lebih kuat, lebih hebat, dan lebih sabar. Intinya, kita akan menemukan banyak hikmah. Oke, itulah tilawah dan hikmah. Kemudian kalau sudah tilawah dan hikmah, lakukan yang ketiga, tazkiyah dan islah. Tazkiyah itu membersihkan diri. Islah itu melakukan kebaikan terhadap lingkungan sekeliling kita. Jadi setelah mampu mengambil hikmah, bersihkan diri dari segala yang salah. Yang ketemu tadi dari usaha awal muhasabah. Setelah itu lakukan islah. Perbaiki lingkungan sekeliling, perbaiki kehidupan dengan sesama. Bila memungkinkan, bantulah untuk menyelesaikan penderitaan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Man nafasah am muslimin kurbatam
min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan penderitaan seorang muslim dari penderitaannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan penderitaannya pada hari kiamat. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk membantu atau menyelesaikan masalah orang lain, sebab kesulitan dan penderitaan kita di akhirat akan dibantu oleh Allah. Artinya dosa-dosa kita akan diampuni. Itulah manfaat dari islah. Oke, jadi senjata kita dalam menghadapi penderitaan itu diawali dari sabar. Setelah kita bisa bersabar, artinya kita kuat menanggungnya, lalu kita berefleksi dengan muhasabah, introspeksi diri, membaca dan memahami diri kita. Kemudian kita membaca lingkungan sekeliling melalui tilawah, kemudian temukan hikmah-hikmahnya. Terakhir, bersihkan diri, jangan lagi mengulangi kesalahan yang membuat kita menderita. Lalu kita bereskan lingkungan sekeliling dengan berbuat baik, tazkiyah dan islah. Inilah step-step yang harus kita lakukan saat menghadapi penderitaan. Oke, lanjut. Melibatkan Allah dalam penderitaan. Sebagai orang yang beragama, ketika kita menghadapi penderitaan, jangan lupakan Allah dalam proses penyelesaiannya. Kita harus selalu melibatkan Allah dalam menyelesaikan penderitaan apapun. Caranya bagaimana? Pertama, rasakan kehadiran Allah. Yakini bahwa Allah selalu menemani kita dalam penderitaan. Ketika kita merasakan Allah itu hadir dan menemani, maka kita tidak akan mudah putus asa, sehingga lahirlah harapan. Nah, biar gak terus-terusan menderita, kita juga perlu menerima keadaan dalam hidup ini, bahwa penderitaan juga merupakan rencana Tuhan. Artinya apa? Semua yang terjadi tidak lepas dari campur tangan Allah. Makanya ketika ingin menyelesaikan penderitaan apapun, jangan lupakan Allah, karena Allah yang megang kuncinya. Dialah Allah yang akan memberikan kebahagiaan setelah kesulitan. Dialah Allah yang akan memberikan kegembiraan setelah kecemasan. Jadi rasakan kehadiran Allah, biar kita tidak mudah putus asa saat menghadapi bencana, menghadapi musibah, maupun menghadapi penderitaan. Baik, kemudian yang kedua, setelah Allah hadir, rasakan bahwa Allah Maha Baik, Allah Maha Rahman dan Rahim, Maha Kasih Sayang. Oh, ternyata Allah tidak cuma hadir dalam penderitaanku, tapi Allah selalu ada, selalu menemani, selalu memperhatikan aku dan mengabulkan doa-doaku. Ini namanya fase di mana kita merasakan kasih sayangnya Allah. Nah, lama-kelamaan akan masuk pada fase ketiga. Apa? Rasa cinta. Jadi kalau Allah mencintai kita, artinya kita juga harus mencintai Allah. Ini sudah masuk ke fase intim, merasakan kedekatan yang luar biasa. Nah, kalau sudah dekat dengan Allah, penderitaan tidak lagi akan menjadi sesuatu yang menakutkan. Fase ini nanti membawa kita sampai pada titik, sudahlah, penderitaan juga tidak apa-apa, asal Allah masih bersamaku, asal Allah tidak marah padaku, asal Allah masih sayang padaku. Ini fase kedekatan. Kalau di fase pertama kita menyadari kehadiran Allah, di fase kedua kita masih merasa disusahkan oleh penderitaan, meskipun kita bahagia karena Allah mengabulkan keinginan kita untuk bebas dari penderitaan. Tapi di fase ketiga ini, penderitaan sudah tidak penting lagi. Yang penting hanya Allah. Sebagaimana kisah Rasulullah, beliau mengalami penderitaan yang luar biasa, mengalami kesedihan yang luar biasa. Bahkan sampai ada namanya Amul Husni, tahun duka cita atau tahun kesedihan. Mengapa? Karena pada tahun itu beliau ditinggal wafat oleh istrinya, Siti Khadijah, yang telah mengorbankan segalanya demi dakwah Rasulullah. Tak berselang lama, beliau ditinggal wafat oleh pamannya, Abu Thalib, yang merawat beliau sejak kecil. Ketika beliau dakwah ke Taif, beliau dilempari batu sampai berdarah-darah. Tapi Rasulullah sudah melampaui fase kedekatan, sehingga Kanjeng Nabi yang keluar dari mulut beliau adalah illam takun wadabana alayya fala ubali. Asal engkau tidak marah padaku ya Allah, tidak masalah.
Aku menderita tidak apa-apa, hidupku sengsara tidak apa-apa, asal engkau ridho, asal engkau tidak marah padaku ya Allah. Nah, itu fase cinta. Jadi Allah lebih penting daripada hidup kita, daripada penderitaan yang kita alami. Tidak masalah penderitaan, tidak masalah hidup kita susah, asal Allah ridho. Nah, ini orang yang sudah nyampe pada fase cinta. Jadi di titik ini, penderitaan berarti akan membawa kita ke dalam hadirnya Allah, keakraban kita dengan Allah, dan bahkan melekatkan kita dengan Allah. Ini menurut saya hikmah yang paling luar biasa, anugerah yang paling besar yang bisa kita raih dari hidup yang berciri penderitaan ini. Baik, semoga pembahasan nasihat kali ini bermanfaat, khususnya buat saya sendiri dan umumnya buat sahabat-sahabat Nasihat ID. Baik, dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.